Nah, Iya jadi ya. eh, gini teman-teman, untuk saya mulai bab ini itu memang tidak dari membahas sebuah kesalahan yang dilakukan oleh Adam gitu ya. Karena itu panjang lagi kita akan bahas ke belakang gitu. Tapi kenapa harus yang pertanyaan tadi dari Mas Abu, kenapa Allah itu menciptakan manusia dari tanah? Kenapa Allah itu menciptakan manusia malaikat dari cahaya, dan kenapa Allah menciptakan jin dari api gitu? Itu nanti kita akan bahas itu, dan itu akan terjawab Mas Abu pada saat saya menjelaskan kejadian demi kejadian pada saat kita sudah ada di dunia gitu ya. Karena Iya ya. di saat proses penciptaan itu kita ini belum apa ya, belum ada di pada saat penciptaan itu kan kita belum ada di dunia, dalam artian kita nih secara manusianya atau secara Adam yang dilahirkan pada saat itu belum tahu karakteristik dari materialistiknya dunia gitu. Kebayang nggak Mas maksud saya? Jadi belum ada tubuh tuh di situ gitu, belum ada jasad tuh di situ gitu. Semuanya masih dalam bentuk ruh, semuanya masih dalam bentuk si vibrasi rasa ini atau getaran ini gitu ya. Nah, kita karena ada satu kesalahan yang dilakukan, anggaplah sama bapak kita gitu ya. Allah menurunkan kita ke bumi karena dasarnya kita turun ke bumi ini adalah karena kita melakukan kesalahan dan kita sedang menjalani sebuah hukuman gitu Mas. Gitu. Dimana pertanyaannya tadi, apakah ada satu perjanjian atau ada satu kesepakatan yang kita sepakati sebelum kita turun ke bumi? Itu saya jawab ada, dan itu di Qur'annya pun ada gitu. Yang mana pada saat kita turun ke bumi nih, kita ini seperti dikasih baju zirah atau jubah gitu ya. Jadi kalau ada orang dihukum tuh analoginya kayak gini Mas, kayak dikasih kerangkeng yang di kaki itu Mas, yang bola besi itu loh, pemberat gitu ya. Nah, di mana baju zirah itulah yang bernama jasad gitu, atau kita sebut sebagai badan nih. Jadi pada saat saya turun ke bumi, barulah saya dikasih badan yang Allah sudah persiapkan di kandungan setelah 3 bulan gitu loh Mas. Gitu teman-teman semua gitu. Jadi kita kan turun ke bumi ini, si ruh turun ke bumi ini masuk ke dalam kandungan itu pada saat si janin sudah berusia 3 bulan. Makanya kenapa di Quran itu usia kandungan itu hanya 6 bulan, karena memang kalau dihitung dari, kalau kita tidak menghitung dari usia janin yang 3 bulan, usia usia kita yang berada di dalam kandungan itu memang hanya 6 bulan gitu teman-teman. Nah, disitulah proses kita diberikan sebuah identitas yang pada akhirnya identitas itu sebenarnya menjadi satu jubah atau menjadi satu pemberat, atau apa ya bahasanya, bukan hukuman ya, hanya sebagai alat tools untuk kita selama kita ada di bumi gitu. Dimana yang karakter-karakter dari si jubah ini gitu ya, karakter-karakter dari si baju ini atau yang kita sebut dengan jasad itu tuh luar biasa, itu tuh konkret sekali, itu tuh hebat banget gitu ya ciptaan Allah itu. Tapi itu pun bisa menjadikan beban untuk kita pada saat kita tidak bisa mengontrol jubah ini gitu, atau pakaian ini, atau kendaraan ini gitulah. Karena pada saat kita turun ke bumi, kita ini ada
hukuman di mana si ruh ini menjadi terbatas terhadap yang namanya ruang dan waktu gitu teman-teman. Begitu si ruh ini masuk ke dalam jasad, di situ kita sangat-sangat terbatas dengan yang namanya ruang dan waktu, karena kita hanya dibatasi oleh 5 indera kita sebagai satu variabel rasa dari semua persepsi atau nilai-nilai kebenaran yang ada di dalam diri kita gitu. Artinya kita akan melihat semua hal itu benar atau salah kalau dari sudut pandang si jasad nih. Benar atau salah itu adanya di dalam variabel yang terlihat, terasa, terdengar, teraba gitu. Nah, saya coba mengcombine ini semua, meracik ini semua, teman-teman, di dalam pendekatan kesadaran diri gitu ya. Di dalam pendekatan kesadaran diri yang mana nantinya tujuan dari kita memahami kesadaran diri ini adalah untuk supaya kita bisa mendapatkan kebahagiaan di dalam diri kita gitu teman-teman. Yang mana kebahagiaan itu teman-teman, kebahagiaan itu tidak bisa didefinisikan gitu. Karena pada saat teman-teman mendefinisikan kebahagiaan, maka kebahagiaan itu akan menjadi sangat-sangat terbatas dan tidak lagi menjadi sebuah kebahagiaan. Ngerti gak teman-teman maksudnya? Nangkep gak maksud saya? Jadi pada saat nih kebahagiaan, yang namanya kita pengen mencari kebahagiaan, tapi kita mendefinisikan kebahagiaan tersebut, kebahagiaan itu akan mengerucut, akan jadi terbatas, akan terlimitasi terhadap hal-hal yang kita definisikan, yang kita anggap hal-hal itu bisa membuat kita menjadi bahagia gitu. Padahal kebahagiaan sendiri itu bersifat netral, teman-teman. Netral di sini dalam artian dia nggak +1, dia nggak -1. Jadi kalau saya bisa kalau saya bisa cari bahasa yang lebih sederhana gitu ya, kebahagiaan itu kan sifatnya rasa. Yang namanya rasa itu diterimanya sama si ruh kita nih. Tapi kita menangkap semua sinyalemen kebahagiaan itu dari yang namanya rasio atau logika yang kita dapat dari si jasad gitu. Dimana hal inilah yang seringkali kita terjebak oleh rasio-rasio pikiran kita sendiri terhadap yang namanya kebahagiaan. Nah, kenapa kita menjadi terjebak? Karena di dalam pikiran kita itu selalu ada yang namanya rasio itu kan gini. Rasio atau pikiran itu selalu ada yang namanya kategorial atau perbandingan, teman-teman. Jadi pada saat kita merasionalkan sesuatu nih, kita itu selalu ada yang namanya perbandingan atau kategorial gitu. Kalau kita naruh kebahagiaan kita ini di dalam rasio, tidak di dalam rasa, akhirnya jadi gini. Saya bahagia kalau uang saya lebih banyak dari si A gitu. Saya bahagia kalau mobil saya lebih bagus dari si itu gitu. Karena secara otomatis pikiran kita itu secara fitrah dari pikiran kita atau dari yang namanya rasionalitas itu adalah sebuah kategorial atau perbandingan gitu. Jadi kita cenderung untuk mengkotak-kotakan kebahagiaan kita itu menjadi sesuatu hal yang sifatnya sebuah perbandingan atau sebuah kategori gitu. Saya bahagia kalau begini. Saya bahagia kalau saya lebih baik dari si A. Saya bahagia kalau saya lebih berprestasi dari si B gitu. Nah, itulah kenapa tubuh kita nih pada saat kita turun tadi kembali ke si ruh gitu ya.
pada saat kita turun, kita dikasih satu jubah atau satu baju zirah gitu ya, atau satu apa ya, satu kostum lah ya, satu kendaraan yang namanya jasad ini, semua hal yang akan dilihat oleh jasad ini dari sisi apa namanya, dari sisi relativitasnya, dari sisi ruang dan waktunya akan ditangkap menjadi sebuah masalah oleh badan kita gitu loh teman-teman. Semua hal ya. Jadi ruh kita nih atau si vibrasi kita, si soul kita gitu ya. Paling gampang di sini saya selalu menganalogikannya gini teman-teman. Kalau jasad itu kita sebut sebagai aku satu, kalau jiwa itu kita sebut sebagai aku dua gitu. Ruh itu kita sebut sebagai aku tiga gitu. Dimana si aku dua ini dia akan menangkap segala sesuatu yang diberikan sama si aku satu, sama si fisik nih, dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasa gitu, itu sebagai sebuah masalah teman-teman. Akhirnya tujuannya apa? Tujuannya untuk supaya dia bisa menciptakan satu apa ya, satu reaksi tubuh yang mana kita bisa menghindari segala sesuatu yang mungkin itu akan memberikan ancaman atau akan menjadikan bahaya untuk diri kita. Karena itu karakternya fitrah kita secara fisik, si aku satu, dan itu adalah karakter fitrah kita secara jiwa gitu, si aku dua gitu. Jadi kebayang nggak teman-teman, semua hal yang ditangkap sama aku secara fisik nih, si aku satu, itu akan diolah sama si aku dua, sama si jiwa kita ini. Bentuknya itu bukan satu bentuk materialistik teman-teman, tapi akan diolah menjadi bentuknya itu vibrasi gitu. Contoh gini. Pada saat kalau teman-teman misalnya ngelihat kucing gitu ya, kucing makan tikus gitu, buat teman-teman nggak ada masalah gitu kucing makan tikus gitu, nggak dibilang jahat, nggak dibilang kejam, nggak dibilang nggak dibilang, nggak diusir juga gitu si kucingnya gitu, malah dibiarin gitu. Tapi kalau si kucing ini makan hamster peliharaan anak kita misalnya gitu ya, itu tuh kita jadi marah gitu, karena si badan kita nih itu hanya akan menangkap vibrasinya gitu. Vibrasi dalam artian gini, si aku dua atau si jiwa kita itu tidak akan melihat objeknya adalah tikus atau hamster, itunya tuh nggak ada gitu. Yang ketangkep sama dia adalah vibrasinya, kita marah, kita sedih, kita senang, dan diolah menjadi pikiran gitu loh. Semua hal yang masuk ke jiwa kita itulah yang akhirnya menghasilkan pikiran. Dimana pikiran ini kalau kita bisa mengontrol itu akan menjadi akal gitu. Gitu teman-teman. Nah, itu yang akan kita bahas di konten kali ini gitu, dengan pendekatan dengan pendekatan teologis dari sisi Quran dan hadis teman-teman. Di mana ada sebuah ungkapan yang terkenal banget gitu ya. Di mana ungkapannya tuh seperti ini. Barang siapa yang mengenal dirinya, sungguh ia telah mengenal Tuhannya gitu. Kenapa? Karena gini teman-teman. Balik lagi, tubuh kita ini terdiri dari 37,2 triliun sel, di mana sel-sel tersebut secara karakteristik sel-sel tersebut itu hanya terisi 0,01%-nya. Kayak gini teman-teman, kayak kalau teman-teman tahu pasir kuarsa nih. Pasir kuarsa itu kalau kita saring intinya, kita kumpulin, akhirnya jadi kaca gitu. Nah, kurang lebih pembentukan tubuh kita dari sisi sel tuh seperti itu gitu.
saya ada satu pertanyaan yang mendasari awalnya kenapa saya mencari logika ini, mencari ilmu ini gitu, mau dari Quran, mau dari hadis. Kenapa sih harus ada kekosongan di dalam sel yang membangun tubuh kita? Yang sebenarnya kan gini teman-teman. Kalau kita lihat ruangan nih, ruangan tempat kita tinggal gitu ya. Yang namanya ruangan ini kan tidak selalu terisi dengan barang-barang. Dimana kita menganggap hal tersebut, kita anggap ruangan ini kosong karena materialistik yang konkretnya itu hanya berupa barang-barang yang kita bisa lihat gitu teman-teman. Tapi kalau kita mau olah lagi nih, bahwa di dalam udara itu ada banyak sekali struktur atomik yang akhirnya menjadi satu nilai kepadatan yang terukur gitu. Dimana kepadatan yang terukur inilah yang menyambungkan kita secara siruh ini untuk menyampaikan vibrasi, setiap vibrasi yang atau energi yang kita keluarkan dari dalam diri kita ke orang lain, begitupun sebaliknya dari orang lain ke dalam diri kita gitu. Gitu teman-teman. Jadi gini, jadi tubuh kita ini teman-teman, dan ini bukan hanya dialami oleh manusia gitu ya, termasuk hewan pun sama gitu. Kalau kita lihat semut nih, semut itu dia suka gula. Pertanyaan saya, karena gulanya atau karena manisnya gitu. Kalau semut itu dia menyukai gula karena manisnya, maka mau kita ganti namanya jadi sugar, mau kita ganti namanya jadi jadi pecin, dia tetap akan makan itu karena bukan soal nama, bukan soal fisik, tapi soal vibrasi manisnya yang dia tangkap. Akhirnya si semut ini bisa mendekati gula gitu. Walaupun gula itu kita taruh jauh lah, kita udah taruh di tempat yang tinggi gitu, semutnya tetap tahu. Dan gula itu kan tidak berbau gitu. Nah, tubuh kita itu secara soul itu menangkap semua vibrasi-vibrasi di sekeliling kita, itu seperti itu teman-teman. Gitu. Dan sekali lagi, ini bukan hanya manusia yang merasakan, tapi termasuk juga hewan gitu. Makanya kenapa kadang-kadang kalau kita punya hewan peliharaan nih, kita dari jauh kita datang gitu, hewan kita tuh udah kayak yang nyambut gitu teman-teman gitu. Karena yang dia tangkap itu bukan si mirzanya, bukan si orangnya, bukan si bentuknya gitu, bukan si suaranya, bukan, tapi vibrasinya yang sudah sampai akhirnya si hewan itu tahu bahwa kita itu hadir gitu. Nah, dari sini bisa dipahami ya teman-teman ya, bahwa tubuh kita ini ada yang namanya jasad, ada yang namanya jiwa. Dimana jiwa ini itu hanya akan menangkap semua hal yang sifatnya berbentuk vibrasi atau frekuensi energi gitu. Karena inilah yang tadi kita bahas di dalam proses penciptaan kita, bahwa Tuhan menciptakan atau Allah menciptakan kita dari tanah itu bukan menciptakan bentuk fisiknya, tapi menciptakan si aku duanya gitu, si soulnya, si aku tiganya, maaf, karena aku dua itu udah dia ada di posisi tengah-tengah, si soulnya, si ruhnya gitu. Nah, jadi pada saat kita bicara teori penciptaan atau kita merasa bahwa semua hal yang ada di sekeliling kita itu akan mempengaruhi kita apa enggak, itu akan mempengaruhi kita teman-teman. Karena yang kita tangkap itu adalah vibrasi energi dari setiap hal yang kita rasakan, dari semua hal yang kita lihat, semua hal yang kita dengar, dan semua hal yang kita pikirkan gitu. Gitu teman-teman. Nah, kenapa
kenapa ini bisa menjadi sangat berpengaruh terhadap, pertanyaannya kan gini, kalau gitu Mas berarti nggak ada pengaruhnya dong sama si aku satu sama si jasad ini gitu, atau sama si fisik ini gitu. Ternyata jawabannya antara fisik sama si jasad ini saling terkait teman-teman. Saya coba gambarin prosesnya ya. Misalkan gini, ada satu kejadian misalkan saya ketemu nih sama teman-teman di jalan gitu ya. Tiba-tiba saya marah gitu sama teman-teman gitu. Saya maki teman-teman, saya pakai kata-kata kasar gitu ya. Saya pakai intonasi yang tinggi gitu. Nah, yang teman-teman terima dari saya itu bukan soal kata-katanya sebenarnya gitu. Tapi vibrasi kemarahan sayanya yang ditangkap sama teman-teman, yang akhirnya sama teman-teman diolah di dalam si aku dua ini, di dalam si tubuh kita ini gitu ya. Pada saat teman-teman mengolah itu, badan kita nih teman-teman pada saat mengolah satu bentuk vibrasi, dia akan mencari di database yang namanya memori gitu. Gitu. Saya sedikit loncat-loncat nggak apa-apa ya. Maksudnya gini, teman-teman, kita ini kan tadi saya bilang antara kita sama binatang nih itu sebetulnya sama, yang ditangkap itu adalah vibrasinya. Terus apa yang membedakan antara kita sama hewan gitu? Yang membedakan kita sama hewan adalah kalau manusia itu punya memori dan punya imajinasi, teman-teman. Bahwa dalam hal ini teman-teman, kita secara DNA sama monyet itu hanya beda 1, sekian persen gitu. Dimana si 1,9% ini, 1, sekian persen ini, kebayang nggak teman-teman? 1, sekian persen ini dia bisa bikin LRT, dia bisa bikin jalan tol, dia bisa bikin gedung pencakar langit, dia bisa bikin kereta cepat gitu ya. Terus apa si 1, sekian persen ini? 1, sekian persen itu adalah memori dan imajinasi, teman-teman. Gitu. Karena kita sebagai manusia itu punya memori dan imajinasi yang akan selalu nempel dan terbawa di dalam kehidupan kita. Gitu. Bedanya sama binatang itu punya memori tapi tidak sepanjang atau singkat sekali, bahkan dia hanya bisa, ada binatang misalkan dia hanya bisa ingat tuannya 1 orang gitu. Pada saat dia udah ganti tuan, dia lupa sama tuannya yang lain gitu. Manusia tuh nggak kayak gitu. Memori manusia itu sangat kompleks, desainnya tuh sangat luar biasa gitu. Dan kita punya imajinasi. Maka dari itu, imajinasi kita inilah yang menjadikan kita manusia ini lebih sempurna dibandingkan makhluk-makhluk yang lain gitu, teman-teman. Nah, kembali ke masalah tadi. Pada saat kita ada satu masalah dari luar yang ditangkap sama tubuh kita sebagai satu vibrasi, sebagai satu getaran energi gitu ya, sebagai satu frekuensi energi, tubuh kita ini akan mengolah semua hal yang masuk dari panca indera kita itu adalah sebagai sebuah masalah. Yang pada akhirnya tubuh kita ini akan mencari database dari memori kita gitu. Contoh misalkan gini. Tadi misalnya contohnya teman-teman ketemu sama saya, tiba-tiba saya marah-marah gitu. Memori kita ini akan secara otomatis itu akan nyari database di memori kita. Kenapa orang ini marah-marah gitu? Nah, kalau nggak dapet jawabannya, akhirnya dari jawaban si memori tadi diangkatlah menjadi sebuah imajinasi gitu loh, teman-teman. Nangkep nggak maksud saya? Jadi si masalah nih datang ke kita, tubuh kita mencari data itu di memori masa lalu kita gitu ya, gitu. Nah, diangkatlah sama memori ini menjadi imajinasi. Imajinasi itu kendaraannya atau bentuknya menjadi sebuah pikiran gitu. Pada saat memori kita
nggak bisa dapat jawaban dari pertanyaan atau jawaban dari impuls yang masuk dari luar tubuh kita nih. Saya nggak kenal orang itu, saya nggak tahu dia kenapa, saya nggak apa namanya, saya nggak dekat sama orang itu, bahkan tahu namanya aja enggak, kenal aja enggak, ketemu aja nggak pernah gitu ya. Nah, begitu kita nggak tahu jawabannya, akhirnya respon tubuh kita atas energi yang masuk ke dalam diri kita itu menjadi kemarahan. Itulah kenapa kemarahan itu yang mendasari kemarahan itu adalah karena kita nggak tahu gitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau nanya nih ke diri kita gitu ya, kenapa sih saya marah? Dasarnya adalah karena saya nggak tahu. Kenapa sih orang lain marah ke saya? Dia marah ke kita itu karena dia nggak tahu gitu. Maksud kita apa gitu. Sampai akhirnya imajinasi tadi atau pikiran-pikiran tadi itu menjadi banyak dan tidak terkontrol. Akhirnya itulah yang disebut dengan overthinking gitu teman-teman. Gitu. Nah, gini teman-teman, kita udah tahu bahwa kita ini punya kendaraan yang namanya si badan, yang namanya si tubuh, dan kita ini sebetulnya bukan badan itu, karena kita ini adalah si aku tiga atau si ruh yang sedang menggunakan badan itu, gitu loh teman-teman. Yang di dalam perjalanan hidupnya, nanti di ending saya jelasin dari sisi dalilnya ya. Yang di dalam perjalanan hidupnya kita ini mencari sebuah kebahagiaan gitu. Yang tadi saya bahas bahwa kebahagiaan itu bisa kita definisikan dengan rasio atau dengan hal-hal yang kita sudah mengkategorikan itu, kita sudah membuat perbandingan, kita sudah menjadikan semua rasa-rasa itu logik gitu ya. Atau kita bisa menyadari bahwa kebahagiaan itu adalah sebuah rasa gitu. Kalau kita sadar bahwa kebahagiaan itu adalah sebuah rasa, maka kita tidak akan lagi menggunakan rasio dalam mencari kebahagiaan gitu teman-teman. Karena sebenarnya bahagia itu bukan adanya di dalam pikiran kita. Tapi bahagia itu adanya di dalam diri kita pada saat kita ada di satu titik netral. Contoh gini. Saya kasih analogi sederhana gitu ya. Makan lah misalnya gitu ya. Makan itu kalau kebanyakan perut kita sakit gitu. Kalau kurang makan atau kalau lapar juga perut kita sakit teman-teman gitu. Yang enak itu, yang happy itu, yang bahagia itu adalah yang pas aja gitu, yang di tengah-tengah gitu. Gitu. Nah, pada saat kita ada di posisi yang netral, kita bisa menciptakan bahagia tanpa ada satu rasio yang kita bawa gitu loh teman-teman. Gitu. Yang mana tadi di dalam pikiran kita selalu ada yang namanya kategorial dan perbandingan. Kalau kita pakai atau kalau kita nyari bahagia itu berdasarkan dari rasionalitas atau berdasarkan dari logika kita. Yang pada akhirnya kita nih menaruh kebahagiaan kita itu berdasarkan rasionalitas atau perbandingan yang kita lihat dari si tubuh fisik ini gitu loh teman-teman. Akhirnya saya merasa bahagia kalau gitu kan secara logikanya gitu. Padahal gini teman-teman, paling gampang banget gitu ya. Kalau saya tanya nih, teman-teman ciri-ciri orang yang bahagia itu apa sih gitu? Oh, ternyata orang yang bahagia itu adalah orang yang ciri-cirinya senyum gitu kan ya, ketawa gitu ya, happy gitu. Nah, sekarang gini teman-teman, kalau ciri-cirinya aja kita pakai rasio nih, gitu ya, kita udah susah tuh buat senyum gitu. Tar dulu nih, saya senyum itu gak karena apa gitu loh. Saya ketawa itu dasarnya apa gitu loh. Jadi
Jadi kita mau dapat bahagia tapi belum apa-apa, kita tuh udah kasih pagar-pagar rasionalitas kita gitu. Sedangkan yang kita cari itu bukan rasionalitas tapi rasa dari bahagia, vibrasi dari energi bahagia tersebut gitu teman-teman. Maka disinilah kenapa ada yang namanya yang disebut dengan hukum netralitas gitu loh teman-teman. Dimana semua hal yang berlebih itu akan menjadi over, semua hal yang kurang itu juga akan menyiksa gitu. Marah yang berlebihan itu akan menjadi emosional. Tapi sabar yang berlebihan juga teman-teman itu akan jadi apatis atau jadi flat memories gitu. Kita perlu ada di satu titik yang selalu netral gitu loh teman-teman gitu. Maka kenapa tubuh kita ini sebenarnya balik lagi tadi ya, pada saat tubuh kita ini dirancang, pada saat ada sesuatu apapun yang masuk gitu impulsnya ke dalam diri kita, itu bukan untuk mencari jawaban atau solusi yang sifatnya plus 1 atau minus 1 gitu. Jawaban yang kita butuh, si visi kita butuh ini adalah netralitas gitu loh teman-teman. Kita ada di posisi tengah-tengah yang kita nggak berlebih, nggak kurang, cukup gitu. Ya, Kang. Oi, siap. Kang Mirza. Biar nggak lupa. Ya, boleh. Nggak apa-apa teman-teman yang lain kalau misalnya ada yang mau nanya, langsung nanya aja ya, kalau ada atau ada saya yang kurang jelas gitu langsung nanya aja, nggak apa-apa. Ya, jadi tadi kan terkait masalah ruh yang tadi sudah kita bahas. Cuman kan kalau kita lihat, kita kembali kepada Al-Quran kan memang tidak secara detail Al-Quran itu menyampaikan hal yang apa yang Kang Mirza itu sampaikan. Karena kan sepengetahuan kita di Al-Quran itu kan bahasanya kan ataupun makna yang kita dapat, yang kita baca memang itu sifatnya itu masih belum luas. Jadi ketika kutiukan ruhku kepadamu, ya kan, maka di jasad ini juga lah dia akan mengalami kehidupan, gitu. Dan kalau kita juga beberapa mengambil dari yang sudah kita dapat dari guru-guru kita, ya kan, bahwasanya yang ada dalam tubuh kita itu adalah sang kehidupan. Jadi ketika sang kehidupan itu dia mengatakan bahwasanya di surat Al-Qaf itu ayat 16 dikatakan bahwasanya apabila ada yang menanyakan tentang ruh kepadaku, maka sesungguhnya aku adalah dekat. Bahkan di surat Al-Baqarah di 118 juga dikatakan, kalau nggak salah, apabila yang juga menanyakan tentang ruhku, ya kan, bahwasanya aku lebih dekat daripada urat leher. Kan begitu. Nah, ini kami juga butuh penjelasan yang terkait bahwasanya tadi tentang rasionalitas daripada bentuk fisik yang terjadi secara eksternal, ya kan? Karena ini saya juga sedang mengalami ini, Kang. Apa tuh? Jadi, saya jadi konsultasi dong. Nggak apa-apa, lanjut. Ya, artinya ini kan Kang Firza tadi mengatakan seperti itu, ini saya alami. Jadi kita mau menyinkronkan apa yang disampaikan. Tapi kalau kita nggak mengetahui macam mana, seperti kalau kita baca syahadat, ya kan. Ini kan persaksian kan, Kang. Jadi kalau bersaksi berarti aku di situ hadir. Asyhadu alla ilaha illallah, tidak Tuhan selain Allah, berarti di situ aku hadir. Jadi aku menyaksikan Allah kan gitu. Terus kemudian aku ketika syahadat yang kedua, syahadat Rasul wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, berarti aku juga hadir. Sementara awak nggak mengenal Rasul, awak nggak di zamannya Rasul, kan seperti itu tadi. Ya. Itu nanti bahasanya nanti dulu. Ini kita fokus ke sini dulu aja kan gitu. Oke, paham Kang, paham, nangkep. Oke. Jadi ketika ada, ya saya taruhlah bilang anak saya yang sedang mencengkelkan saya, ya kan, yang mungkin tadi yang disampaikan itu kan vibrasi atau rasa kita. Tapi bagaimana kita secara netral itu bisa menundukkan
seperti tadi kucing memakan daripada hewan peliharaan kita. Nah, itu kan menjadi seolah-olahnya itu miliknya kita. Secara otomatis tubuh akan memberikan vibrasi seperti itu kepada aku dua atau si jiwa dan diolah oleh pikiran dan perasaan. Kan begitu kan? Yeah. Nah, kalau kita terlalu sabar, nanti kita menjadi orang yang apatis. Nah, kita tanyakan, Kang, bagaimana kita bisa memposisikan netralitas, ya kan? Supaya kita itu juga tidak melukai batin kita. Terus kemudian kita juga ada berhubungan yang namanya dengan realitas. Kehidupan ini ada realitas, tidak ada sesuatu apapun di dunia ini yang tanpa dengan seizinnya Allah itu akan terjadi. Bahkan daun yang gugur pun sekalipun tidak akan jatuh tanpa ada seizin. Betul. Nah, komben-komben seperti inilah, Kang, yang memang kita secara detail, gak cuma hanya sekali pertemuan, supaya kita juga memahami konsep-konsep mana yang namanya kebahagiaan. Ini satu hal lagi, Kang, ya kan? Ini ada orang yang mendapatkan duit, ya kan? Ya kan? Dia bahagia. Ada orang yang tidak mendapatkan duit, sebelum dia menerima dia juga bahagia. Ada yang juga dia tidak mendapatkan apa-apa, tapi dia sudah bahagia di hadapannya Allah. Nah, ini kemarin saya juga ini melihat dari kajiannya Kang Abu Marlo sama Kang siapa itu tentang masalah energi daripada kemakmuran, Kang, ataupun keberlimpahan. Nah, ini mana ini, Kang, supaya karena kita bisa memposisikan itu sebagai netralitas dan tadi. Nah, itu gimana kira-kira? Ini yang paling susah nih, teman-teman. Posisi saya di channel ini, kalau Kang Abu itu bisa tinggal enak secara logika ngomongnya gitu ya. Kang Sony itu secara agama. Tugas saya di tengah-tengah gitu ya. Oke. Saya jawab satu-satu ya, satu-satu. Tadi pertanyaannya dulu yang masalah yang kedua dulu nih. Pertanyaan yang kedua. Soalnya nyambung sama yang kita bahas sebelumnya. Jadi gini teman-teman, setelah kita tahu bahwa bahagia itu adanya bukan di rasionalitas tapi di vibrasi rasa gitu ya. Ternyata nih teman-teman, tubuh kita ini gitu ya, tubuh kita ini ada yang namanya pada saat kita dikasih sebuah kendaraan gitu ya, sebuah kendaraan, ada yang namanya analogi kemelekatan gitu. Analogi kemelekatan tuh gini. Yang tadi apa namanya? Yang tadi saya jelasin masalah kucing sama tikus gitu ya. Yang kita tangkap itu adalah vibrasinya, teman-teman. Dan vibrasi itu yang menjadikan pikiran menjadi gini. Selama itu bukan punya aku nggak apa-apa gitu loh. Tapi kalau itu punya aku, maka kamu tuh jahat gitu. Gitu teman-teman. Nah, karena atau gini deh, ideologinya analoginya tukang parkir deh gitu. Tukang parkir itu dia mau dikasih mobil yang jelek nggak apa-apa, mau dikasih mobil yang bagus juga dia terima gitu ya. Tapi kalau aku nih gitu, dengan kemelekatanku gitu, pada saat aku menerima sesuatu yang menurutku itu adalah hal yang tidak pantas gitu ya. Misalkan nih, saya udah kerja tapi kok saya cuma dapat rezekinya segini gitu. Yang tadinya saya harapkan misalkan 100 juta gitu. Ternyata saya cuma dapat rezeki 10 juta gitu. Karena si kemelekatan terhadap si tubuh ini, sehingga akhirnya aku merasa tidak rela pada saat si tubuh ini mendapatkan sesuatu yang menurut aku nih, aku secara jiwa gitu, tidak sepadan gitu. Kalau yang ngalaminnya orang lain mah buat aku juga nggak ada masalah gitu loh, teman-teman gitu. Kebayang ya, nangkep ya maksudnya. Jadi si kita ini, si aku dua ini, si jiwa kita ini gitu ya, selalu menganggap atau terjebak di dalam rasa kepemilikan terhadap si aku satu atau si jasad gitu.
Padahal kita ini cuma dititipin yang namanya tubuh fisik, itu hanya titipan gitu, bahwa semuanya itu bukan punya kita gitu. Tapi karena kita merasa memiliki, jadi pada saat ada orang yang nyakitin kita, kita merasa bahwa dia itu sudah menyakiti aku gitu. Misalnya gini nih. Pada saat ada orang yang ngehina teman-teman, pada saat ada orang yang ngejelekin teman-teman gitu ya. Teman-teman ini, dalam artian teman-teman bukan secara fisik ya, teman-teman nih yang secara ruh nih menganggap bahwa si fisik ini adalah punya aku gitu, sehingga terciptalah persepsi bahwa aku tuh nggak pantas untuk mendapatkan itu gitu, gitulah teman-teman. Padahal antara kita sama tubuh kita aja itu bukan kita yang harus dikontrol sama tubuh kita kan gitu ya. Tapi kita yang harus mengontrol tubuh kita gitu. Kita yang harus bisa mengendalikan kendaraan kita. Kita yang harus bisa ngontrol mobil kita yang harus bisa ngontrol motor kita gitu. Gimana kejadiannya kalau kita dikontrol sama mobil kita gitu? Tabrakan, chaos, hancur gitu kan gitu. Nah, kalau kita merasa bahwa jasad atau fisik kita ini atau segala sesuatu yang kita lihat, kita dengar, kita rasakan berdasarkan dari si jasad ini, semuanya pasti akan menjadi masalah teman-teman. Karena tadi di awal saya bilang bahwa kita ini, fisik kita ini dikasih ke kita sebagai hukuman untuk kita, yang tugasnya adalah, tugas dari kita dengan diberikan fisik kita ini, tugas kita adalah ikro atau membaca gitu, tanda-tanda dari yang Allah kasih ke kita dengan cara berpikir gitu. Makanya kenapa kita nggak bisa bicara agama tanpa ada ilmu yang mendasarinya gitu. Itu Kang Abu, pertanyaan yang kedua cukup jelas atau ada yang kurang jelas? Sebelum saya lanjut ke yang pertama nih. Oke, itu udah nyambung Kak. Nyambung ya? Oke ya. Oke, kita lanjut ke yang pertama gitu. Di surat Asy-Syadd ayat 71 itu kan disebutin bahwa ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Gitu ya. Jadi di dalam komunikasi ini, Tuhan itu atau Allah ini ngobrolnya bukan sama kita, sama malaikat, dan posisinya Allah itu baru akan menciptakan kita sebagai ruh. Karena di situ kita ada aja belum, apalagi udah turun ke dunia gitu. Makan buah huldinya aja belum, baru mau dibikin gitu loh, teman-teman gitu. Itu di surat Asy-Syadd ayat 71. Di surat Asy-Syadd ayat 72-nya, maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya, bahasanya gitu ya, apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan rohku, ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dan bersujud kepadanya gitu. Nah, kadang-kadang gini loh teman-teman, kita menganggap nih bahwa kita ini seolah-olah nih si manusia ini gitu ya, si orang ini menjadi sesuatu tuh yang spesial banget gitu di bumi ini gitu. Karena di ayat ini ditulis bahwa Allah itu nyuruh malaikat tuh bersujud sama kita gitu, menjadi pelayan kita, menjadi dan bahkan setan itu disuruh juga bersujud tapi setan nggak mau gitu. Nah, gini teman-teman, yang Allah maksud dari kesempurnaan itu adalah kita dikasih free will namanya, atau kebebasan untuk kita menentukan atau bereaksi terhadap dari semua sifat nama Allah ini mana yang mau kita ambil. Pastinya ada beberapa yang tidak mungkin gitu ya. Tapi gini, 99 nama Allah ini yang kita kenal atau kita tahu itu namanya adalah Asmaul Husna gitu ya.
Dari mulai Ar-Rahman, dari mulai Ar-Rahim gitu. Maha pengasih, maha penyayang, maha merajai, yang maha pemberi kesejahteraan. Itu tuh udah Allah tiupin ke kita gitu. Yang mana pada saat Allah tiupin ke kita sebagiannya, kita nih boleh milih mau jadi yang maha mematikan bisa gitu. Mau jadi yang maha penyayang bisa gitu. Mau jadi yang maha penghukum bisa. Gitu loh teman-teman. Karena kesempurnaan itulah kita dikasih, balik lagi tadi, kita dikasih yang namanya memori dan imajinasi gitu. Dan karena memori dan imajinasi pula akhirnya kita melakukan kesalahan dan kita diturunkan ke dunia gitu. Barulah di situ kita berkenalan dengan alam jasad gitu. Mas Abu. Penjelasannya kalau dari pertanyaan yang pertama, Mas. Gitu. Jadi Kang, yang namanya sebelum kita ketika makan buah kuldi itu memang belum terjadi, memang itu kan masih di alam ruh kan gitu ya, masih di alam ruh. Nah terus kemudian ditiupkanlah itu kepada manusia pertama, manusia pertama atau orang pertama yaitu kan Adam, ya kan. Jadi kalau kita lihat di Al-Quran pun bahwasanya Adam itu juga melanggar apa yang jadi larangannya Allah. Nah itu apakah posisinya itu sudah memang udah ditiupkan ruhnya ke Adam atau memang Adam itu masih berbentuk ruh? Oh, Adam itu masih berbentuk ruh ya, jadi ya. Iya. Karena belum jadi fisik. Belum jadi fisik. Nah, gitu. Inilah Kang yang saat ini juga menjadi pemahaman kita yang salah. Karena kan di Al-Qur'an itu kebanyakan dari beberapa guru-guru kita itu menyampaikan bahwasanya itu sudah ada berbentuk fisik dan itu adanya di surga. Faktanya Mas, faktanya gini, kita menuju surga itu tidak membawa fisik kita. Atau kita baru berkenalan dengan fisik kita itu pada saat kita di dunia gitu loh Mas. Iya. Gitu. Karena, saya jelasin dulu nih. Kita masuk nih ke satu alam dunia gitu ya. Sampai akhirnya ada satu jawaban yang keren banget buat saya gitu ya. Saya ada satu pertanyaan gini. Kenapa sih Allah harus bikin kita itu dari tanah gitu? Sampai jin itu nggak mau sujud sama kita karena kita itu dianggap atau karena dia itu menganggap dirinya itu lebih sempurna dari kita gitu, teman-teman gitu. Nah, saya coba pelajarin dari sisi jinnya dulu gitu. Kan jin itu terbuat dari api gitu ya. Nah, teman-teman boleh cari referensinya dimanapun gitu ya, karena ini bukan karangan saya gitu. Struktur yang membentuk api itu ada 3. 1, oksigen. 2, sumber panas. 3 adalah bahan bakar. Gitu. 1 oksigen, 2 sumber panas, 3 adalah bahan bakar. Teman-teman coba gini. Oksigen itu sifatnya pada saat kita menghirup oksigen itu akan menimbulkan stres tubuh kita tuh naik. Makanya saya pernah ada di beberapa konten lah saya bahas masalah ini gitu. Pada saat kita mau kecelakaan nih atau kita ngelihat ada orang yang kecelakaan, secara otomatis tubuh kita itu refleks ngirup oksigen yang agak panjang gitu. Supaya itu bisa menjadi satu trigger stres untuk badan kita. Tujuannya supaya kita bisa menghindar dari kecelakaan itu atau kita jadi siaga gitu. Atau kalau kita ngantuk ada satu hal yang ngagetin kita, atau kalau kita kaget deh, otomatis kita akan ngirup oksigen panjang gitu. Nah, dengan kita ngirup oksigen itu akan memunculkan hormon stres kita supaya kita jadi bangun gitu, jadi siaga gitu ya. Nah, begitu pula strukturnya yang membentuk api adalah oksigen, sumber panas dan bahan bakar. Dimana kalau ketiga ini tidak ada salah satunya itu nggak akan jadi api, teman-teman. Artinya gini,
Oksigen ada di dalam tubuh kita. Oke. Sumber panas ada di dalam tubuh kita. Bahan bakarnya apa, teman-teman? Emosi, kemarahan. Nangkep ya? Itulah yang menjadikan kenapa sifat dasarnya jin tuh seperti itu gitu. Oke. Saya lanjut dulu, nanti kita ketemu di tengah nih gitu. Ini soalnya agak asik nih Mas Abu nih gitu. Yang kedua, saya pelajarin yang namanya struktur yang membentuk tanah. Kenapa sih kita harus dari tanah gitu? Dan kenapa kita ini balik lagi ya, kenapa kita harus dibentuk dari tanah secara ruh, dan kenapa kita harus dibentuk dari 32,7 triliun sel, yang dimana sel itu adalah ruang yang kosong gitu. 99,9% dari satu sel itu adalah ruang kosong gitu. Nah, saya pelajari struktur yang membentuk tanah, di mana struktur tanah adalah sekelompok agregat atau pet, di mana agregat itu berupa remah-remah kecil hingga balok-balok besar. Artinya apa? Artinya struktur tanah ini sebetulnya tidak konkret di dalam satu struktural bahan apapun, karena yang menciptakan unsur tanah itu adalah atomik dari sel hara itu sendiri gitu. Nangkep ya? Ikutin dulu ya, yang belum nangkep ikutin dulu karena ini asik gitu. Terus saya pelajarin lagi gitu. Kenapa Allah harus bikin malaikat itu dari cahaya gitu. Saya pelajarin lagi struktur yang membentuk cahaya nih gitu. Jadi struktur yang membentuk cahaya adalah yang pertama medan listrik, yang kedua adalah medan magnet. Yang dimana kedua ini saling berpotongan tegak lurus saat bergerak melalui ruang yang hampa, baru terjadi cahaya. Nangkep nggak teman-teman? Artinya nih, kerennya Allah nih, luar biasanya Allah nih, Allah bikin kita dari sel. Kenapa harus dari sel si tubuh ini gitu, si fisik ini gitu? Dan kenapa sih komposisi tanah itu bukan konkret tapi atomik sel juga, yang mana sel itu 99,9%-nya adalah kekosongan gitu. Karena cahaya itu untuk dia terang, dia butuh ruang hampa gitu. Sifat cahaya untuk dia bisa menerangi sesuatu, dia butuh medan listrik, dia butuh medan magnet, dan dia butuh ruang hampa atau kekosongan. Yang mana pada saat itu kita masuk ke interpretasi tubuh kita, cahaya itu sebenarnya ada di dalam diri kita, karena di dalam diri kita itu banyak sekali ruang yang kosong gitu loh. Gitu teman-teman. Nah, saya mundur dulu sebentar ke unsur tanah ya. Tadi kita udah bahas unsur tanah. Ini ada satu keterangan, tadi kan kita udah bahas api, tanah, cahaya gitu ya. Ada satu keterangan yang keren juga teman-teman gitu. Ternyata nih struktur tanah itu yang baik itu memungkinkan air meresap ke dalam tanah dan kelebihan air itu mengalir keluar. Struktur tanah juga yang memungkinkan udara bergerak masuk melalui tanah, sehingga tanah, udara, dan air itu dapat mendukung pertumbuhan tanaman yang sehat atau tanah yang baik. Saya pelajari lagi masalah air gitu ya. Saya pelajari masalah air. Air itu terdiri dari 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Gitu, teman-teman. Artinya di dalam 2 atom hidrogen dan di dalam 1 atom oksigen gitu ya. Ada 1 unsur api dan ada 2 unsur hidrogen. Nangkep ya sampai sini ya. Karena tadi unsur api itu terdiri dari oksigen, sumber panas, dan bahan bakar gitu. Tinggal bahan bakarnya aja nih apa gitu. Karena oksigennya udah ada dari air
Toh faktanya tubuh kita itu 70%-nya adalah air. Kenapa? Karena kita dibuat dari tanah gitu. Karena tanah adalah sumber atau material penyerapan air yang terbaik gitu. Karena tubuh kita dibuat dari tanah, tubuh kita berisi 70% air, dan tubuh kita secara fisik itu terdiri dari 32,7 triliun sel yang akan menghasilkan ruang hampa, di mana di dalam tubuh kita itu selalu ada unsur yang bisa membuat terciptanya jin dan terciptanya malaikat gitu. Dan ketiga, kita punya free will yang dikasih sama Allah dari semua sifat dan nama Allah yang kita bisa pilih mau pakai yang mana, teman-teman, gitu loh. Jadi kalau ada pertanyaan ke saya, Mas, kenapa ya susah banget saya mau ngerubah diri? Iya, pasti gitu. Karena itulah manusia disebut yang sempurna. Karena pada saat manusia itu berdiri, unsur tanah itu berdiri, maka di situ ada unsur api, di situ ada unsur cahaya gitu. Dan semuanya menyerap ke dalam tanah gitu, teman-teman. Sampai sini? Oke? Masih oke, Mas Abu? Iya ya. Tadi masalah unsur tanahnya ini, Kang. Masalah unsur tanah kenapa? Unsur tanah tadi kan strukturnya dari agregat. Terus apa lagi tadi ya? Agregat sama agregat yang berupa remeh-remeh kecil sehingga membentuk balok-balok yang besar atau bentuk-bentuk yang besar gitu. Iya. Jadi kemarin saya juga ngikuti ini kajiannya daripada Kang Aid, juga membahas masalah ada sekitar 9.000 daripada unsur yang masih yang terbaca itu yang secara kimiawi hanya 182 atau 100 berapa itu. Salah satunya kemarin itu yang dibahas masalah air juga. Bahwasanya air itu tercipta jadi ada H2O, hidrogen dan oksigen. Nah, mungkin ini nanti lebih spesifik aja, Kang, karena ini juga keren juga dan menarik. Siap. Karena ini ada keterkaitan dengan yang namanya dengan karakter yang nantinya itu masuk ke aku dua atau jiwa kan gitu. Nah, mungkin nanti lebih spesifik aja, Kang. Ya. Kalau ini di Al-Quran ini memang dibahas luar biasa memang. Ya. Namanya pembahasannya ini kayaknya harus kita lebih mendalam lagi supaya nanti kita itu lebih lebih move on. Ya kan? Nanti baru kita menuju ke kesadaran dan kita paham diri kita dan kita bisa menyingkapi masalah gitu ya. Nah, betul, Kang, betul. Oke. Saya lanjut dulu sebentar, Kang Abu ya. Gitu, kita balik lagi nih. Siap. Setelah kita tahu ketiga unsur itu, teman-teman, kita balik lagi ke surat Asyad ayat 70-71 tadi gitu. 71-72 tadi gitu. Jadi kebayang nggak sekarang nih, pada saat kita udah tahu, terus kita balik nih ke surat ini di Qur'annya gitu. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat gitu ya. Sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah gitu. Di ayat yang 71-nya. Di ayat 72-nya, maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan roh kepadanya, maka hendaklah kamu tersungkur dan bersujud kepadanya. Itu keren banget gitu. Setelah kita tahu, setelah kita paham, kenapa sih harus tanah? Oh, ternyata tanah itu yang menyerap api. Ternyata di dalam tubuh kita itu ada api, ada air, ada oksigen gitu ya. Kita balik ke surat ini tuh keren banget gitu, teman-teman gitu. Nah, oke. Saya lanjut dulu, teman-teman. Ke teman-teman gini. Sebentar. Di Quran, di Quran itu kan banyak yang namanya analogi-analogi atau kiasan-kiasan gitu, bahasa kiasan-kiasan gitu ya, dimana beberapa ulama tafsir itu berpendapat bahwa kiasan yang disebut di dalam Quran, yang kalau Quran nyebut
nyebut yang namanya gunung, itu artinya adalah pikiran kita. Itu adalah artinya imajinasi atau pikiran kita gitu. Maka di surat Al-Hasyr ayat ke-20 itu kan ada, seandainya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah karena takut kepada Allah. Perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berpikir gitu. Jadi teman-teman, Quran ini atau bahasanya Allah ini bukan dalam bentuk bahasa verbal, teman-teman. Bahasanya Allah ini adalah bahasa vibrasi rasa gitu. Yang Allah tulis di dalam Quran yang sebenarnya maknanya tuh banyak banget gitu, teman-teman. Gitu. Saya ini bukan hanya di surat Al-Syad, ini juga bukan hanya di surat Al-Hasyr, ini juga banyak ditulis, teman-teman. Ada di An-Naba ayat 20 gitu, dan dijadikanlah gunung-gunung maka menjadi fatamorgana lah iya gitu. Coba saya pengen ngajak teman-teman pada saat saya membacakan ini, gunung ini dibayangkan sebagai pikiran atau logika gitu ya. Gitu. Jadi gini, di surat An-Naba ayat 20 itu disebutin, dan dijadikanlah gunung-gunung maka menjadi fatamorgana lah iya. Di surat Al-An'am ayat 88 itu disebutin, dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia tetap di tempatnya, padahal ia berjalan sebagai jalannya awan. Begitulah perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh tiap-tiap segala sesuatu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Di surat Al-A'raf ayat 171, dan ingatlah ketika kami mengangkat gunung ke atas mereka, seakan-akan gunung itu adalah naungan awan, dan mereka yakin bahwa gunung itu akan jatuh menimpa mereka. Dan kami firmankan kepada mereka, peganglah dengan teguh apa yang kami berikan kepadamu, serta ingatlah selalu apa yang sudah, dan amalkan apa yang tersebut di dalamnya agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa gitu. Terakhir teman-teman, di surat An-Naba ayat 7, dan bukanlah kami telah pancangkan gunung-gunung sebagai pasak supaya bumi tidak bergoncang sehingga manusia dapat hidup tenang di atasnya. Teman-teman gini, pasak di sini dalam artian bahwa pikiran-pikiran ini adalah sebagai tiang-tiang pondasi kita di dunia gitu. Nah, di Al-Anbiya ayat 31, dan kami jadikan di bumi itu gunung-gunung yang kokoh supaya bumi itu tidak goncang bersama mereka, dan telah kami jadikan pula di bumi itu jalan-jalan yang luas agar mereka mendapat petunjuk. Teman-teman gini, kita perhatiin bahasanya ya, Dan kami telah jadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh supaya bumi itu tidak digoncang bersama mereka. Dan telah kami jadikan pula di bumi itu jalan-jalan yang luas. Teman-teman jangan ngebayangin jalan yang luas itu kayak jalan tol gitu ya. Karena zaman dulu nih Quran turun itu belum ada jalan seperti itu gitu. Jadi kalau pendapat-pendapat ahli tafsir ini mengartikan bahwa kiasan gunung di dalam Quran itu adalah akal pikiran kita, maka pikiran kita yang kokoh itu supaya kehidupan kita di bumi ini tidak goncang gitu. Dan dengan pikiran kita lah yang seolah-olah itu memberikan sebuah jalan yang luas, teman-teman gitu, agar kita dapat petunjuk gitu. Nah, gini teman-teman, Mas Abu semua, saya mau masuk ke inti dari obrolan hari ini, malam ini gitu. Saya minta teman-teman semua buka surat Ar-Rum. Kita mulai dari ayat 5, teman-teman. Surat Ar-Rum ayat 5.
Teman-teman bisa searching di handphone, bisa browsing gitu ya, surat Ar-Rum ayat 5. Surat Ar-Rum kita mulai dari ayat 5. Oke, saya bacain ya teman-teman ya. Teman-teman, saya akan bacain ayatnya dan saya akan jelasin. Teman-teman tolong kosongin dulu logika teman-teman, kosongin dulu perspektif apapun terhadap apa yang saya bilang yang ada di ayat ini gitu ya, supaya nanti kita nangkep vibrasinya gitu teman-teman. Dapat ya maksudnya ya gitu. Nah, kita mulai dari surat Ar-Rum ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Karena pertolongan Allah, Dia menolong siapa yang Dia kehendaki. Dia Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Jadi yang bisa menolong kita, yang bisa menyelesaikan masalah kita itu hanya Allah. Sepakat ya? Kita nggak bisa apa-apa, kita nggak punya daya apa-apa, kita hanya bisa berproses, berikhtiar, dan membaca segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita tanpa menilai apapun teman-teman. Karena hasil itu bukan urusan kita. Gitu. Itulah janji Allah. Allah tidak akan menyalahi janjinya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui gitu. Jadi Allah itu udah janji bahwa yang punya urusan ini aku gitu loh, kata Allah gitu. Di dalam segala hal yang teman-teman rasain, di dalam segala hal yang teman-teman alamin saat ini, di setiap permasalahan yang teman-teman rasa berat untuk teman-teman gitu, yang punya urusan itu aku, dan yang akan menyelesaikan itu aku gitu. Maka yang menjadi pelaku di dalam kejadian-kejadian ini adalah aku gitu. Karena kalau saya ngutip tadi bahasanya Mas Abu, bahwa segala sesuatu itu atas izinku gitu loh. Gitu. Mereka mengetahui yang lahir tampak dari kehidupan dunia. Ini keren banget teman-teman, kata-katanya ini keren banget. Mereka mengetahui yang lahir atau tampak dari kehidupan dunia, sedangkan terhadap kehidupan akhirat mereka lalai, gitu. Artinya kalau di dunia ini adalah sesuatu yang tampak, sesuatu yang tidak tampak atau goib itu kita sebut dengan bahasa dalam Quran di sini disebut dengan terhadap kehidupan akhirat gitu ya. Maka teman-teman, kita ini kan udah tahu nih bahwa ada si badan nih, ada si fisik gitu ya, ada si tubuh, dimana kita sendiri gitu ya, kita sendiri nih bukan penduduk bumi gitu. Kita sendiri nih hanya sementara di sini, hanya dikasih pinjam si fisik ini gitu ya. Tapi kita ini seolah-olah gitu ya, paling jagonya tuh soal segala sesuatu yang tampak gitu, soal segala sesuatu tuh yang realistis, yang materialis gitu, yang berbentuk materialis gitu. Padahal si kitanya nih nangkep segala sesuatu itu bukan dari bentuk materialis, tapi dari vibrasi rasa energinya teman-teman. Karena kita ini bukan makhluk yang sifatnya materialis gitu. Nah, apakah mereka tidak berpikir tentang kejadian dirinya? Allah tidak menciptakan langit, bumi, dan apa yang ada di antara keduanya kecuali dengan benar dan waktu yang sudah ditentukan. Teman-teman, kita ini turun ke bumi berdasarkan sebuah kesalahan atau sebuah hukuman, di mana pada saat kita masuk ke bumi ini, kita dikasih tubuh fisik ini, itu udah ada ketentuan waktunya gitu.
Jadi gimana ya? Saya cari analogi yang paling gampang gitu ya dari tadi gitu ya. Saya nggak dapat. Mungkin gini, kalau kita melakukan kesalahan, anggaplah kita ini lagi di penjara di bumi gitu. Nah, di bumi ini yang namanya di penjara itu udah ada ketentuannya. Kamu dihukum berapa tahun, kamu dihukum berapa tahun, kamu dihukum berapa tahun gitu. Dan penjara inilah yang namanya dimensi ruang dan waktu, dan tubuh kita lah yang menahan kita terhadap dimensi ruang dan waktu gitu. Si fisik inilah yang menahan kita terhadap yang namanya dimensi ruang dan waktu gitu. Karena segala sesuatu yang ditangkap oleh fisik ini, tadi kita udah bahas di awal, itu akan ditangkap sama tubuh kita tuh menjadi satu masalah gitu. Bahwa masalah kita adanya di dalam tubuh fisik kita gitu teman-teman. Kurang lebihnya gitulah bahasanya gitu. Sehingga pada saat kita melihat semua hal yang sifatnya materialistik nih, yang sifatnya realistik nih, kita merasa banyak masalah. Jangan-jangan nih kitanya yang terlalu materialis gitu. Sehingga itulah yang menjadikan beban di dalam diri kita, di dalam kehidupan kita teman-teman gitu. Karena tadi bahagia itu adanya bukan di rasional, bahagia itu adanya di rasa, adanya di vibrasi gitu. Saya lanjut lagi ya. Tidakkah mereka bepergian di bumi ini, lalu mereka melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka yang mendustakan Rasulullah. Orang-orang itu lebih kuat dari mereka sendiri, dan mereka telah mengolah bumi, tanah, serta memakmurkannya. Kebayang gak teman-teman? Ini ahli dunia nih. Yang dibilang sama Allah ini adalah ahli dunia gitu. Kamu tahu gak? Ada loh, kalau kita bicara masalah fisik nih, sebelum kamu nih, ada orang-orang yang itu lebih jago dari kamu gitu. Mereka ngemakmurin tanah, mereka ngemakmurin, pokoknya mereka semuanya dunia aja gitu, fisik aja, materialistik aja gitu. Kata Allahnya apa? Para rasul telah datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang jelas. Allah sama sekali tidak menzolimi mereka, tetapi merekalah yang menzolimi dirinya sendiri. Teman-teman tolong diingat ayat ini, Allah tidak sama sekali menzolimi kita terhadap segala sesuatu yang fisik ini, kecuali diri kitalah yang menzolimi diri kita sendiri teman-teman. Karena kita terjebak, kita merasa dengan adanya si tubuh fisik ini, kita merasa tubuh ini adalah punya aku. Akhirnya kita tuh banyak tersiksa karena kita nggak rela gitu. Kita merasa kita nggak rela kalau si fisik ini nih, si aku satu ini mendapatkan sesuatu yang menurut kita tuh nggak semestinya atau nggak selayaknya gitu. Gitu teman-teman. Saya lanjut dulu ya, sampai nanti setelah ini baru kita bahas. Gitu. Kemudian, kesudahan orang-orang yang berbuat jahat adalah balasan yang paling buruk karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah dan selalu memperolok-oloknya. Teman-teman, Quran bukan soal dunia. Ayat Allah itu untuk pemahaman diri kita, kesadaran diri kita, bukan untuk meraih dunia. Nggak percaya? Baca di Ali Imran 14 bahwa dunia itu adalah kesenangan, bukan kebahagiaan gitu. Dan sebaik-baiknya tempat kembali adalah di sisi Allah. Berarti dunia tuh bukan itu. Fungsi dari Quran diturunkan tuh bukan untuk dunia. Gitu ya. Allah memulai penciptaan makhluk, kemudian mengembalikannya, menghidupkannya lagi, lalu hanya kepadanya kamu dikembalikan. Teman-teman, diri kita, ini banyak orang yang menyambungkan ayat ini dengan satu teori reinkarnasi gitu. Teman-teman, diri kita nih, si sel ini nih yang tadi kita bahas di awal,
si sel yang ada 32,7 triliun ini, dalam setiap 1 menit itu ada 380 miliar sel yang mati, teman-teman. Dan ada juga 280 miliar sel yang hidup atau yang lahir. Artinya, teori reinkarnasi itu bukan kita mati, terus udah gitu kita hidup lagi dalam bentuk yang lain. Enggak gitu. Reinkarnasi yang dimaksud dalam ayat ini adalah di mana tubuh kita ini setiap menit itu selalu ada satu yang lahir dari sel kita, dan ada 300 miliar sel yang mati, dan ada 280 miliar sel yang hidup gitu. Maka pada hari ketika terjadi hari kiamat, para pendurhaka terdiam berputus asa. Saya lanjut dulu ya, teman-teman ya. Tidak mungkin ada pemberi syafaat atau pertolongan bagi mereka dari berhala-berhala yang mereka anggap sekutu Allah. Bahkan mereka mengingkari berhala-berhalanya itu. Teman-teman kalau kebayang berhala apa sih? Berhala-berhala yang menjadi sekutu Allah. Sekarang saya tanya gini, teman-teman. Teman-teman tolong kenalin diri teman-teman sehingga teman-teman tahu apa yang teman-teman tuhankan. Karena Tuhan itu kita bisa bagi dua. Tuhan secara material atau Tuhan secara energi. Tuhan is a Tuhan, Allah gitu. Atau Tuhan secara material. Banyak kok orang yang menuhankan uang, banyak orang yang menuhankan kekayaan, banyak orang yang menuhankan jabatan, banyak orang yang menuhankan keluarganya, banyak orang yang apa itu bukan berhala, teman-teman? Gitu. Jadi pada saat kita nih dikasih satu syafaat gitu ya dari berhala-berhala yang kita anggap itu adalah sekutu Allah gitu, kita aja selalu bilang bahwa enggak kok, aku nggak gitu. Dan itu tuh nggak apa-apa, teman-teman, karena itu tuh udah diprediksi sama Allah, dan sama Allah udah ditulis di Quran gitu bahwa sifat manusia tuh kayak begitu gitu. Maka jangan menyerah dari segala sesuatu ampunan Allah gitu. Nah, di ayat selanjutnya, teman-teman, ini dasar yang menjadikan kenapa si tubuh kita secara fisik dan tubuh kita secara jiwa itu ada kemelekatan yang sangat kuat gitu, teman-teman. Di ayat selanjutnya, pada hari ketika terjadi kiamat, pada hari itu manusia terpecah-pecah dalam kelompok. Teman-teman gini, kiamat itu kan bukan hanya harus kiamat besar ya. Kiamat itu bisa juga kiamat kecil gitu. Teman-teman, yang namanya jiwa, pada saat kita mengalami satu kejadian yang itu menjadikan satu hal yang berbekas banget gitu, teman-teman. Percaya nggak kalau sebagian jiwa kita itu tertinggal di kejadian itu? Sebagian jiwa kita itu tertinggal di kejadian yang membuat kita merasa kejadian itu besar banget, atau membuat trauma banget, atau membuat parah banget gitu. Gitu, teman-teman. Itu berbeda antara kita sama hewan. Gitu. Kita nih atau hewan misalnya rusa gitu ya. Mau diserang singa, dia ada hormon stresnya keluar sehingga dia bisa panik gitu. Dia bisa menghindar, dia bisa lari, dia bisa. Tapi setelah singanya nggak ada, itu rusanya anteng lagi, biasa lagi gitu, santai lagi, jalan lagi gitu. Nggak ada pengaruh apa-apa, nggak stres gitu loh. Tapi kita nih yang namanya manusia, kalau kita punya ketakutan terhadap sesuatu gitu ya. Gini deh, teman-teman takut misalkan sama kecoa gitu, atau sama apa ya, sama ular gitu.
gitu ya. Pada saat ada ular nih, teman-teman ngerasa takut gitu. Nah, tubuh kita, teman-teman, dengan ngebayangin ular aja, vibrasi yang ditangkap sama tubuh kita itu sama halnya seperti kita ngelihat ular nyatanya. Makanya tubuh kita itu tidak melihat ketakutan itu sebagai satu bentuk yang realistis atau hanya sekedar imajinasi gitu. Nangkep ya sampai sini ya. Oke, saya lanjut dulu ya. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka bergembira di dalam surga. Adapun orang-orang yang kufur dan mendustakan ayat-ayat kami serta mengingkari pertemuan hari akhirat, mereka itu tetap berada di dalam azab neraka. Teman-teman, kita nggak bicara dulu surga neraka. Gitu. Kita nggak bicara dulu surga neraka. Tapi pada saat kita ada di luar netralitas diri kita, yang mana kita selalu merasa bahwa aku ini bersalah, kita selalu merasa bahwa aku ini berdosa gitu. Kita stres, kita cemas gitu. Nah, rasa vibrasi dari tersiksanya itu udah kita rasain tanpa kita harus nunggu nanti kita ada di neraka misalnya gitu. Bertasbihlah kepada Allah ketika kamu berada dalam waktu senja dan waktu pagi. Segala puji hanya baginya di langit dan di bumi, pada waktu petang dan pada saat kamu berada pada waktu siang. Teman-teman, saya selalu bilang di beberapa konten terakhir bahwa yang namanya kita berzikir dan berdoa itu adalah kita mengiyahkan segala sesuatu dengan yes for everything to Allah gitu. Bahwa segala sesuatu kita selalu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka dengan mengucapkan itu kita menyadari bahwa yang kita wakilkan tuh Allah gitu. Bukan kita melakukan improvisasi dari diri kita terhadap segala sesuatu yang terjadi gitu. Makanya kenapa orang bisa stres? Karena terlalu banyak mikir. Karena terlalu banyak menilai sesuatu gitu. Karena terlalu banyak merasakan sesuatu. Kenapa cemas? Karena terlalu banyak merasakan sesuatu gitu loh. Karena pada saat kita paham bahwa segala sesuatu itu yang punya urusannya Allah, kita hanya sebagai penonton, kita tidak akan melihat segala sesuatu hal yang terjadi di dalam diri kita itu seperti +1 atau seperti -1, teman-teman. Semua itu akan menjadi netral gitu. Nah, kembali ke konsep bahagia yang tadi kita bahas di awal, bahwa bahagia itu adanya di posisi yang netral, bukan +1, bukan -1 gitu. Bukan terlalu banyak uang, bukan juga nggak punya uang sama sekali gitu, yang nggak bahagia juga gitu kalau kurang uang gitu kan. Tapi bahagia itu adanya di posisi yang netral terhadap apapun gitu. Kalau secara materialis tadi uang, kalau secara ruh tadi kita di kesadaran gitu ya. Kita bisa mengontrol emosi itu bukan jadi nurunin emosi kita jadi antipati, teman-teman, gitu. Tapi pada saat emosi kita naik, kita kontrol supaya kita jadi netral gitu. Kecemasan kita naik, kita turunin supaya kita jadi netral gitu. Gitu, teman-teman. Di antara tanda-tanda kebesarannya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenis dirimu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya. Inilah yang disebut frekuensi atau hukum tarik-menarik, teman-teman. Karena kita nih hanya akan ketemu dengan frekuensi atau energi yang sama dengan kita gitu. Begitu pula halnya dengan kemarahan, itu akan menarik lagi kemarahan. Kebahagiaan itu akan menarik lagi kebahagiaan atau kesenangan-kesenangan yang lain untuk diri kita gitu, teman-teman. Di antara tanda-tanda kebesarannya ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasa dan warna kulitmu,
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berilmu. Itu yang tadi kita bahas masalah semut sama gula, teman-teman. Bahwa semut itu tahu itu manis bukan karena ada tulisan gulanya, atau bukan karena ada tulisan sugarnya, bukan karena bahasanya, bukan karena bentuknya, bukan karena warnanya, tapi karena vibrasi energinya yang dia tangkap, sehingga akhirnya dia tahu bahwa itu adalah zat yang namanya gula gitu. Di antara tanda-tanda kebesaran dan kekuasaannya ialah tidurmu pada waktu malam dan siang, serta usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah bagi kaum yang mendengarkan. Teman-teman, sekarang gini, kalau nanti malam teman-teman tidur, ingat bahwa pada saat teman-teman tidur itu tidak ada satu hal pun yang bisa teman-teman kontrol di dalam diri teman-teman. Tubuh kita ini benar-benar menjadi autopilot. Tubuh kita ini benar-benar menjadi auto driver gitu. Automatic driver, automatic pilot, di mana itulah hebatnya tubuh kita. Yang kita nggak tahu tiba-tiba dari mana energi itu masuk, pagi bangun seger gitu ya. Kita nggak tahu dari mana pada saat energi itu sudah cukup dan kita bangun gitu. Kita ngecharge nih pada saat kita tidur gitu. Jadi kalau sekarang ada yang namanya wireless charging, teman-teman, badan kita tuh wireless charging. Badan kita ini menyerap semua energi-energi di lingkungan kita gitu. Makanya kalau kita ada di satu lingkungan yang energinya negatif, kita tidur tuh bangun-bangun sakit badan gitu. Tapi kalau kita tidur di lingkungan yang positif, di pesantren misalkan gitu, bangun tuh seger, enak gitu. Kita tidur di pegunungan sama kita tidur di perkotaan, itu beda, teman-teman. Kan banyak ya orang yang kalau weekend gitu dia ke gunung, dia ke pantai gitu ya. Buat apa sih? Buat refreshing gitu. Kenapa harus ke gunung gitu? Soalnya di perkotaan itu kan lingkungan yang stres, lingkungan yang depres, lingkungan yang penuh dengan kecemasan, itu juga akan berpengaruh kepada diri kita gitu. Makanya kita butuh healing lah ya, bahasa anak sekarang gitu, untuk merefresh lagi, merecharge lagi tubuh kita nih yang selama ini baterainya tuh nggak keisi full gitu. Gitu teman-teman. Oke. Dialah yang memulai penciptaan, kemudian mengembalikannya, menghidupkannya lagi setelah kehancurannya. Hal itu lebih mudah baginya. Miliknya lah sifat yang tertinggi di langit dan di bumi. Dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ada nggak yang bisa bikin sel di dalam tubuh kita itu dihancurkan 300 miliar, dibangun lagi 280 miliar dalam waktu 1 menit gitu? Maka dengan itu nggak ada yang bisa nyaingin Allah gitu. Dia membuat perumpamaan bagimu dirimu sendiri. Teman-teman, ini kata-kata keren banget. Ini kata-kata keren banget. Dia membuat perumpamaan bagimu dirimu sendiri. Artinya apa? Imajinasi. Oke ya. Artinya imajinasi gitu. Apakah kamu rela jika ada di antara hamba sahaya yang kamu miliki menjadi sekutu bagimu dalam kepemilikan rizki yang telah kami anugerahkan kepadamu? Gitu loh teman-teman. Saya ulangi nih. Dia membuat perumpamaan bagimu dari dirimu sendiri. Oke. Apakah kamu rela jika ada di antara hamba sahayamu yang kamu miliki itu jadi sekutu bagimu di dalam kepemilikan rizki yang telah kami anugerahkan kepadamu gitu. Bahwa teman-teman, kalau kita selalu dikontrol sama imajinasi kita tuh fokusnya hanya akan terhadap hal-hal yang kita rasa kurang gitu di dalam diri kita tuh gitu.
tanpa kita sadari bahwa banyak banget rizki yang udah Allah kasih ke kita, yang itu tuh nggak kelihatan gitu. Karena kita tuh fokusnya sama yang kurang gitu. Gitu loh teman-teman. Sehingga kamu menjadi setara dengan mereka dalam hal ini gitu. Kamu takut kepada mereka sebagaimana kamu takut kepada sesamamu. Seperti itulah kami menjelaskan tanda-tanda itu bagi kaum yang mengerti. Teman-teman, tolong please banget. Yang namanya imajinasi, yang namanya memori, itu adalah alat untuk kita mengantisipasi segala sesuatu hal yang bisa terjadi di luar tubuh kita. Bukan menjadi alat yang membuat kita, atau jangan menjadikan itu alat yang bisa melukai diri kita sendiri gitu. Akan tetapi, orang-orang yang zalim mengikuti hawa nafsunya tanpa berdasarkan ilmu. Maka siapakah yang dapat memberi petunjuk kepada orang-orang yang telah disesatkan oleh Allah? Kita tuh disesatkan tuh sama imajinasi kita, sama pikiran kita teman-teman. Gitu. Maka tidak ada seorang penolong pun bagi mereka. Gitu. Makanya, auzubillahi min zalik, pada saat saya merasa bahwa saya terjebak dari rasa-rasa ini, yuk kita segera kembali ke Allah. Itulah konsep dari innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Gitu. Yang dijelasin juga di ayat selanjutnya, jelas banget bahwa maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah dari Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan tersebut. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Teman-teman, gak ada sesuatu pun yang berubah dari luar diri kita atau dari setiap kejadian-kejadian yang kita alamin tuh nggak ada yang berubah. Yang berubah itu adalah mindset kita, gitu. Bukan orang lain yang berubah, bukan dia yang menjadi mengerti saya, tapi saya yang paham bahwa saya harus menghadapi dia itu tidak lagi menjadi satu hal yang sifatnya saya dikontrol oleh imajinasi pikiran saya, gitu teman-teman. Ya, siap. Ini masalah imajinasi seru. Siap. Karena kemarin saya berjumpa dengan orang yang mempunyai imajinasi sehingga dia mempunyai detak jantung dan juga sakit asam lambung. Jadi sakitnya itu imajinasi. Jadi dia selalu memikirkan tuh hal-hal yang memang itu sudah pernah dialami, cuman saya nggak begitu mendetail itu imajinasi apa yang baik itu buruk maupun positif, saya juga nggak mendetail. Cuman saya bersaran karena saya masih kurang ilmu ini Kang Mirza, kurang ilmu. Yang intinya saya sampaikan begini, bahwasannya kita itu bukan pikiran dan kita itu bukan perasaan. Betul. Jadi tetap saja imajinasi itu nanti akan sangat mempengaruhi dengan semua organ tubuh. Jadi sampai saat ini orangnya masih juga belum bisa netralitas terhadap apa dengan imajinasi yang selalu menghantui dirinya sendiri. Jadi kadang-kadang seperti orang anxiety ini anxiety Kang Mirza. Tadi kan saya ambil juga dari surat Al-A'raf itu ayat 171, ya kan? Itu kita akan kembali kepada takwa. Jadi kecemasan maupun dia itu overthinking, ya kan? Itu kalau kita secara lebih mendalam lagi di surat Al-A'raf itu tadi lebih kecenderungan kepada materialistik kan gitu. Yang disampaikan secara dengan tubuh material, ya kan, material itu. Jadi ini bahas malam ini juga seru Kang, ya kan? Sudah hampir 2 jam. Bahasanya ini sangat luas. Memang kalau cuma hanya sekali sih ini perlu juga nanti kalau bisa diputar lagi ada rekamannya kan, di YouTube, bisa di grup. Terus kemudian juga kawan-kawan, teman-teman ini yang mau bertanya terkait apa yang disampaikan oleh Kang Mirza ini bisa ditanyakan. Karena ini memang modal dasar terkait pemahaman daripada kejadian kita sendiri, kita sebagai manusia
supaya nanti ini lebih menjalani kehidupan ini kita lebih paham terkait masalah tadi aku satu, aku dua, dan aku tiga. Begitu. Ini kan masih kita belum masuk mendalam ke aku dua ya Kang ya. Di situ bahwasanya ini kita baru ngebahas kita lahir di bumi Kang. Ya, masih lahir di bumi gitu. Jadi begini Kang. Jadi kan tadi saya menanya, mungkin ada yang lain-lain karena kan kalau bisa ini kan kita intelektualitasnya itu kita harus kolektif gitu. Jadi lebih itu suasananya gitu. Silakan untuk yang teman-teman yang lain abang-abang ataupun kakak-kakak itu menyampaikan apa yang sudah disampaikan oleh Coach Mirza, biar saya juga bisa mendengarkan terkait apa yang lebih luas lagi yang disampaikan Coach Mirza. Itu aja sih Kak. Ya siap. Nanti. Nah, oke. Ada yang mau bertanya lagi teman-teman? Kalau nggak ada, saya lanjut dulu sedikit sebelum saya tutup gitu. Jadi memang rencananya gini teman-teman, bahasan ini nanti kita akan jadwalin ya Kang Abu ya, entah seminggu 2 kali atau seminggu sekali gitu. Kita bikin obrolan kayak gini gitu, yang pada akhirnya nanti kita akan mengerti. Dari mulai kita nih tadi aku satu, aku dua, aku tiga gitu ya, sampai nanti kita akan mengerti ada leveling kita sampai dengan kita paham yang disebut zat Allah itu seperti apa gitu. Baik. Oh iya Kang, sempat saya baca juga tadi. Jadi kan masalah vibrasi ya kan, energi. Jadi kan kalau semut tadi analoginya kan bahwasanya yang dipandang semut itu kan bukan gulanya, bukan bentuknya dan segala macam, dan itu adalah vibrasi. Saya juga mendengar kalimat seperti ini Kang. Janganlah sembah zatku, sifatku, asmaku, tapi sembahlah aku. Nah inilah vibrasi yang terkait nanti masalah ketuhanan. Tapi ini mungkin nanti di sesi yang lain ya. Kalau kita masalah vibrasi, ini yang vibrasi ini kan terkait masalah tadi kan, masalah ketuhanan. Janganlah kau sembah zatku, sifatku, asmaku, melainkan sembahlah aku kan gitu. Jadi kalau orang menanyakan aku yang mana, nah ini kan gitu kan. Aku yang A-nya besar ya. Siap. Jadi gini teman-teman, saya sebelum saya tutup, saya jawab dulu tadi yang pertanyaannya Kang Abu. Kang atau teman-teman semua, hati-hati terhadap yang namanya imajinasi. Karena banyak orang yang merasa ya. Kalau secara sains itu kan ada penyakit yang namanya skizofrenia, di mana itu adalah gangguan mental yang kronis yang bisa menyebabkan halusinasi, delusi, dan kekacauan berpikir yang berlebihan gitu, sehingga itu bisa membuat perubahan perilaku dari diri kita gitu. Nah, jadi kalau selama ini kita menganggap bahwa yang namanya jin itu bentuknya konkret, itu bentuknya nyata gitu ya, bahwa di Quran sendiri dijelaskan bahwa kita tidak bisa melihat jin gitu, karena tadi jin itu terdiri dari unsur api, di mana di unsur api ini ada 3 hal, yaitu adalah oksigen, sumber panas, dan bahan bakar gitu. Jadi kalau 3 bahan bakar ini nggak ketemu, itu nggak akan jadi unsur api gitu. Nah, yang banyak saya temuin nih, ada orang-orang yang quote and quote tanda kutip gitu ya, dia merasa punya satu kelebihan, merasa punya satu kelebihan yang pada saat kita dalemin gitu ya, orang tersebut gitu, itu lebih ke halusinasi dan delusi yang jangankan berpengaruh terhadap fisik Kang Abu gitu, bahkan sampai dia melihat fisik secara fisik pun gitu, jadi dia melihat sesuatu yang orang lain nggak lihat gitu, itu pun bisa berpengaruh gitu. Nah pertanyaannya gini, kenapa itu bisa terjadi? Simpel Kang Abu, tubuh kita ini punya energi gitu ya, dan energi di dalam tubuh kita ini, yang namanya energi
itu bisa berpindah tempat tapi tidak bisa dihilangkan gitu. Nah, pada saat tubuh kita atau ada orang yang meninggal dunia, yang meninggal itu jasadnya, energinya dia tidak hilang gitu. Energi itu akan berkamuflase, menyebar menjadi ideologi, menjadi pemikiran, menjadi ide-ide gitu. Contoh misalkan gini, Soekarno-nya udah nggak ada nih, tapi ideologinya masih ada, Kang, gitu. Karena energi Soekarno itu nggak hilang gitu. Dia menyebar lagi, mencari frekuensi-frekuensi yang getarannya itu serupa atau hampir sama dengan inangnya gitu loh, Kang. Dan pada saat dia belum bertemu dengan inangnya, itulah yang seringkali kita sebut dengan misalkan hodam gitu ya. Oh iya. Gitu loh, Kang, gitu. Jadi kan ada orang yang kenapa orang kalau ngelihat hodam itu gitu, misalnya orang yang baru meninggal nih, hodamnya tuh utuh gitu loh, karena dia belum menyebar, belum berpencar gitu ya kepada inang-inangnya yang baru gitu loh, Kang. Nabi Muhammad itu yang paling keren gitu. Nabi Muhammad dia udah nggak ada, energinya tuh gede banget sampai sekarang gitu, tersebar di seluruh dunia gitu kan. Maka setiap orang-orang besar itu selalu nggak ada hodam, Kang, gitu. Karena hodamnya tuh udah otomatis nyebar ke semua orang gitu. Yang kita temuin ada hodam itu yang kayak gimana? Ya, orang-orang yang biasa, orang-orang yang bukan ada di satu frekuensi yang diserap energinya oleh banyak orang gitu loh, Kang. Nangkep nggak maksud saya gitu? Jadi Kang, kalau kodam-kodam itu yang dia mengamalkan ayat-ayat itu katanya kan ada kodam. Kalau misalnya dia mengamalkan ayat, ada penjaganya. Ini istilahkan orang-orang yang di pesantren kan mengamalkan ayat ini, nanti kodamnya ini seperti ini. Terus kemudian meningkatkan daripada karismatiknya. Nah, itu gimana? Ya, fungsi dari energi kan itu semua, Kang. Tapi hodam itu bentukannya adalah sebuah energi gitu. Bahwa kalau Kang Abu meninggal nih, energi Kang Abu tuh masih ada di dalam rumah gitu loh. Misalkan gitu ya. Nah, si energi ini kalau kebetulan ada di satu titik yang frekuensinya sama dengan kejadian atau dengan energi yang ada gitu, dia bisa membentuk menjadi satu satu bentuk yang konkret gitu loh, Kang. Tapi itu bukan makhluk, itu energi gitu. Iya, energinya aja ya. Gitu. Karena Kang, misalnya karena kitanya mah udah di alam barzah gitu loh. Udah nggak ada di dunia gitu. Iya, ini pun nanti seru nih bahasannya, sampai kalau ke alam barzah ini nanti seru ini. Gitu. Jadi Jadi pada saat gini teman-teman, pada saat kita bicara di luar tubuh kita, pada saat kita bicara diri kita yang sebenarnya gitu, si ruh ini gitu ya, si jiwa ini, si soul ini, banyak banget jawaban-jawaban yang sebenarnya yang dari tadi saya omongin ini, teman-teman. Pada saat teman-teman baca Quran atau baca apapun, kalau itu mau disambungin ke kehidupan dan ke profesi teman-teman semua, itu tuh nyambung semua gitu loh, teman-teman. Jadi dengan paham ini nih, kita akan otomatis menyingkapi segala sesuatunya tuh kayak ada satu benang merah gitu. Nah, orang-orang seringkali menyebut itu tuh apa ya namanya, Kang Abu? Kalau kita nggak belajar tiba-tiba dapat ilmu gitu. Ilmu laduni. Laduni, bukan? Ya, orang-orang banyak nyebut itu tuh dengan sebutan laduni gitulah gitu.
Padahal kalau kita nggak terbatas ruang dan waktu, seperti yang Allah bilang di dalam penciptaan Adam, aku sudah berikan semua ilmunya gitu. Gitu loh, Kang Abu, teman-teman gitu. Tapi ada keterbatasan kita karena si jasad kita ini, karena si emosi yang tadi kalau kita bahas adalah memori imajinasi gitu. Kita hidup di masa lalu, kita hidup di masa depan, kita hidup di masa lalu, kita hidup di masa depan gitu. Akhirnya jangankan ngebaca hal-hal yang sifatnya vibrasi, karena kita selalu menilai segala sesuatunya harus menjadi konkret gitu. Gitu, teman-teman semua. Seru nih Kang, masalah vibrasi ini. Seru. Masalah energi ini kan juga seru. Jadi kan karena kan saya juga dulu pernah mendengar ketika kita mengamalkan sekian ribu ini akan adanya nanti yang namanya itu ilmu laduni. Dan ilmu laduni itu yang menyampaikan itu tadi bahwasannya nanti langsung gurunya guru sang sejati. Ya. Nah, guru sejati itu sampai ke tanah. Jadi nanti itu ketika kita melakukan sebuah meditasi, kita berusaha untuk netral, ya kan? Artinya kita itu tadi masih ada 99 yang kosong ya kan, Kang? Ya, betul. 99,9 malah. Iya. Jadi ketika Rasulullah juga bertahanus di Gua Hiro itu, sehingga Rasulullah itu juga mendapatkan namanya di situ kan wahyu itu Iqra ya kan. Terus kemudian sampai Rasulullah juga ke Sidratul Muntaha yang saat ini juga menjadi tanda tanya. Sidratul Muntaha itu kalau yang saya dengar itu kan kesadaran tertinggi ya kan. Jadi seperti nanti itu meditasi atau bertafakur lah, supaya kalau orang kita muslim itu bertafakur, bertahanus ya kan. Terus kemudian mereka membaca tasbih, tahmid sampai sekian ribu. Terus kemudian mereka juga mendapatkan energi tadi ataupun vibrasi, sehingga adalah sebuah kayak energi yang kemudian membimbing mereka. Nah, itu konsep-konsep yang seperti itu tuh apakah memang benar adanya atau bagaimana itu? Nah, itulah sebenarnya yang tadi Kang Abu sebutin, itulah perspektif dari man arafah nafsah, faqad arafah robah gitu. Bahwa barang siapa yang mengenal dirinya, sesungguhnya ia telah mengenal Tuhannya gitu. Dasarnya apa? Kesadaran diri gitu. Karena gimana kita mau kenal siapa Tuhan kita kalau kita nggak tahu siapa diri kita gitu. Karena dengan kita nggak tahu siapa diri kita akan terjebak dengan semua identitas-identitas yang melekat di dalam tubuh jasad fisik kita gitu loh, Kang Abu gitu. Akhirnya jangankan kita mau bicara ke sana gitu, ke vibrasi sana, belum apa-apa kita tuh udah ingat ya teman-teman ya. Saya ulangi sekali lagi ya. Pikiran kita itu selalu menghasilkan yang namanya kategorial dan perbandingan. Gitu. Dan itulah yang ngebuat kita nggak bahagia gitu. Gitu Kang Abu gitu. Jadi pada saat Kang Abu nih ngerasa nggak bahagia, pasti lagi ada perbandingan dan kategorial gitu. Kalau si pikiran itu kita lepas, bahagia itu bukan soal rasio gitu. Bahagia itu adalah rasa yang sebenarnya tanpa ada rasio apapun, tanpa ada perbandingan apapun, kita tuh bisa bahagia gitu Kang. Siap-siap, artinya kita melepaskan kemelekatan ya kan ya. Gitu, kita melepaskan kemelekatan gitu. Karena dengan kemelekatan lah kita jadi tersiksa gitu. Oke teman-teman semua, sekian dulu mungkin bahasan kita hari ini. Kita baru sampai muncul nih di bumi gitu ya. Masih jauh gitu bahasannya, masih panjang gitu ya. Ya mudah-mudahan semua yang kita mudah-mudahan semua yang kita bahas kali ini ada manfaatnya buat teman-teman semua. Mohon maaf, saya minta maaf kalau ada kekurangan-kekurangan. Kalau ada yang tidak mengerti, mungkin nanti bisa kita lanjut di next season ya, di sesi kedua.
Segitu aja mungkin dari saya Kang Abu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Terima kasih buat kehadirannya. Salam semuanya. Waalaikumsalam. Kang, makasih banyak yang mulia Kang. Terima kasih ya Pak, Pak Misja. Siap Kang, siap.